Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ejaan baku bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan PUEBI atau EYD terkait dengan penulisan kata. Di dalam penulisan kata, saat mengacu pada PUEBI, di dalamnya terdapat beberapa hal-hal yang bisa dibahas, diantaranya kata dasar, kata berimbuhan, bentuk kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan seperti di, ke, dan dari, 3 itu ya. Kemudian partikel, lalu singkatan dan akronim, kemudian angka dan bilangan, dan kata ganti seperti ku, kau, ku, mu, dan nya. Dari beberapa bagian ini ada tambahan lagi, yaitu kata sandang, si, dan sang. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 11 bagian itu yang terdapat di dalam penulisan kata. Ini akan kita bahas beberapa bagian saja ya, tidak semuanya. Yang pertama yaitu kita akan membahas terkait partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah. Partikel ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalkan contohnya pada kata bacalah, apakah, apatah. Nah, itu dirangkai penulisannya ya. Lalu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalkan biarpun hujan, aku tetap berangkat ke sekolah. Kata biarpun di sini dipisah, tidak dirangkai. Selanjutnya, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Nah, kata 1 kali pun di sini juga dipisah. Kemudian ada partikel pun, unsur kata penghubung yang ditulis serangkai. Contohnya seperti apa? Partikel pun yang ditulis serangkai yaitu meskipun, walaupun, adapun, bagaimanapun. Ini ditulis serangkai. Selanjutnya adalah partikel per. Partikel per memiliki arti demi, lalu tiap, kemudian mulai. Jadi ada 3 arti di dalam partikel per. Hal ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, kami menaiki tangga itu 1 per 1. Berarti demi, ya. Kami menaiki tangga itu 1 demi 1. 1 per 1. Ini dipisah. Tanah itu dijual 500.000 per meter. Ini dipisah juga yang memiliki arti tiap meter. Ya, tiap meternya 500.000 rupiah. Kemudian karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Berarti mulai 1 Januari. Partikel per yang memiliki arti demi, tiap, dan mulai itu tulisannya dipisah. Kemudian ada bagian berikutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Nah, ini
gelar sapaan jabatan ya. Diikuti dengan tanda titik. Jadi misalkan Anda nanti lulus gelarnya sarjana ekonomi, berarti ya S titik, E titik. Sarjana hukum, S titik, H titik. Seperti itu, karena itu merupakan singkatan. Di sini ada contoh W titik, R titik, Wage Rudolf Supratman, SE, MBA atau MBA, SOS, SOS sosial, yang menggunakan huruf kapital adalah awal penulisan, jadi S-nya saja, SOS. Sarjana diambil S-nya saja, sosial diambil SOS, SOS. Kemudian singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, ini contohnya nama lembaga pemerintah, ketatanegaraan ya, NKRI, UI, PBB, WHO, PGRI, KUHP ya, nama dokumen ataupun KBBI, KUHP, KUHAP, nah seperti itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya seperti PT, MAN, SD, KTP, SIM, NIP. Ditulis dengan huruf kapital. Singkatan berikutnya yaitu yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Nah, ini ada contoh singkatan yang sering kita gunakan, misalkan halaman itu HLM. Ya, terdiri dari 3 huruf atau lebih. Ini 3 huruf ya. DLL, titik, untuk dan lain-lain, DSB dan sebagainya, DST, titik, dan seterusnya. TTD, TTD itu bukan tanda tangan, tetapi tertanda, ya, tertanda. TTD titik, SDA sama dengan atas atau sama dengan di atas, titik. YBS yang bersangkutan, YTH yang terhormat, DKK dan kawan-kawan, dan selanjutnya. Mungkin Anda bisa temui pada teks-teks yang pernah Anda baca. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalkan tadi 2 huruf, sekarang tadi 3 huruf atau lebih, sekarang 2 huruf. Yang 2 huruf contohnya A titik N titik, atas nama, sampai dengan, itu bukan S garing D tapi S titik D titik. Lalu dengan alamat D titik A titik. Untuk perhatian U titik P titik. Untuk beliau U titik B titik. Berikutnya lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Jadi penulisan rupiah itu tidak Rp titik, tidak. Langsung Rp dan tanpa spasi. Ditulis dirangkai ya. Kemudian ini ada satuan ukuran, takaran, timbangan. Misalkan kilovolt, ampere ya. Ada kilogram, ada sentimeter, ada liter. Seperti itu. Ada kilometer, itu tanpa titik. Setelah kita membahas singkatan, kita membahas akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya,
pada kata big itu membacanya big, bukan BIG ya, big, Badan Informasi Geospasial. Nah, itu diawali juga dengan huruf kapital. LAN, bukan LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. L besar, A besar, N besar. BIN, Badan Intelijen Negara. PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bukan LIPI, tapi LIPI ya. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Jadi ini ada gabungan suku kata atau gabungan huruf. Ini ditulis menggunakan huruf kapital, contohnya Bulog. Badan Urusan Logistik. Bukan BULOG bacanya, tapi Bulog ya. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kowani. Nah ini untuk akronimnya yang ditulis huruf kapital adalah huruf awal. Bulog ya B saja, Bappenas B saja, Kowani K yang kapital, Kalteng, Jatim, nah itu huruf awalnya saja, Mabim, Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia misalkan. Suramadu, Surabaya Madura. Suramadu S-nya besar. Berikutnya akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Ini bukan nama diri ya. Dan merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata. Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. I itu merupakan huruf awal, P itu dari ilmu, I huruf awal dari ilmu, P huruf awal dari pengetahuan, dan tek suku kata dari teknologi. Jadi ini gabungan dari huruf awal dan suku kata. Disingkat iptek. Di sini tidak ditulis menggunakan huruf kapital, menggunakan huruf kecil semua. Baik itu pemilu ya, puskesmas, rapim, rudal, tilang. Apakah singkatan itu sama dengan akronim? Anda bisa melihatnya terdapat perbedaan pelafalan di dalamnya. Jadi jika singkatan dilafalkan per huruf, UPN, tidak mungkin Anda membacanya UPEN, UPN ya. ITS, tidak mungkin juga Anda membacanya ITS, ya, ITS. Lalu UGM, Anda juga tidak membaca UGM, tapi UGM, ya. Dan KTP, PT, BKKBN, ya, HLM, DLL, SD, itu adalah pelafalan dari singkatan. Jika akronim itu tidak dilafalkan per huruf, Anda membacanya UIN, bukan UIN, ya. UNAIR, bukan UNAIR. UNESA, SIM, bukan SIM, ya. LAN, BIN. Anda melafalkannya seperti itu, seperti membaca ya, tidak dilafalkan per huruf.
Pada singkatan itu merupakan hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Kemudian jika pada akronim, kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar, tidak disebutkan per huruf, dilafalkan saja atau dibaca apa adanya seperti itu. UIN dibaca UIN bukan UIN, SIM bukan SIM tetapi SIM. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah angka dan bilangan. Nah, ini perlu Anda ketahui yang kita gunakan di dalam sehari-hari ini ada angka Arab dan angka Romawi. Nah, yang familiar atau sering kita gunakan sehari-hari itu 0, 1, 2, 3, sampai 9 itu adalah angka Arab. Kemudian itu contohnya ada angka Romawi, ya. Misalkan I2, ya, I3, kemudian I dan V dan seterusnya itu adalah angka Romawi. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalkan, bilangan dalam teks yang dinyatakan dengan satu atau dua kata, yaitu mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Nah, ini masih 1 sampai 2 kata. Jadi ditulis bentuk huruf saja. Kecuali dalam perincian. Kalau perincian ditulis menggunakan angka, ya. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Berikutnya, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Itu jika dalam bentuk perincian, maka ditulis angka di dalamnya. Berikutnya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi untuk mengawali kalimat tidak boleh dengan angka, ya, harus ditulis dengan huruf. Contoh, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kemudian, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Nah, ini menggunakan huruf, ya, bukan angka untuk awal kalimat. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Jadi jika lebih dari 2 kata atau 3 kata ke atas itu wajib ditulis dengan angka dalam hal ini. Dan jika ditulis angka tidak boleh untuk mengawali kalimat. Jadi harus ditaruh di tengah. Contohnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Lalu di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Nah, ini 25, ada 3 kata, ya. Jadi harus ditulis angka. 250, ada 4 kata, jadi harus ditulis angka juga. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh untuk mengawali kalimat. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf agar mudah dibaca. Misalkan 250 juta. Nah, jutanya menggunakan huruf saja. Sehingga yang ditulis 250 juta, 250 juta. 550 miliar. Itu 550 miliar. Nah, begitu. 10 triliun, 10
Kemudian 1,0 triliun, itu 10 triliun, seperti itu. Berikutnya angka dipakai untuk menyatakan yang pertama ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Yang kedua nilai uang. Nah, ini contohnya untuk ukuran ya, ada 0,5 cm. Nah, ini tulis angka. Kemudian berat ada 5 kg ya, ditulis angka. Nilai uang ya ada Rp5.000. Rp itu singkatannya tidak menggunakan titik dan tidak menggunakan spasi. Begitu juga US dollar, pound sterling, dan lain-lain. Untuk waktu juga demikian ya, 1 jam 20 menit. Nah, itu ditulis angka 1, kemudian jam 20, kemudian menit. Contohnya seperti itu penulisannya. Berikutnya angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Menomori alamat seperti Jalan Anggur nomor 15. Nomor bisa disingkat NO titik. Jalan Tanah Abang 1/15 atau I besar garing 15. Gedung Samudra, lantai 2. Itu Romawi ya, lantai itu. I besar 2 ya, lantai 2, ruang 201. Nah, seperti itu. Berikutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalkan, bab 10 pasal 5 halaman 252. Bagian dari karangan ya. Ayat kitab suci, maksud saya ayat kitab suci. Contohnya, Surah Yasin (2) spasi 9. Menunjukkan bagian ya dari ayat kitab suci. Kemudian Markus 16.2 15 hingga 16. Itu bukan tanda hubung ya, tanda pisah. Nanti akan kita pelajari. Selanjutnya adalah penulisan bilangan dengan huruf. Suatu bilangan ditulis menggunakan huruf. Ini ada bilangan utuh. 12, 30, 5.000. Jadi bilangan utuh bukan pecahan ya. Sementara yang bilangan pecahan contohnya adalah setengah atau 1/2. 1/2 itu ya. 1/16. Itu maksudnya 1/16. 3/4. Nah, ini per di sini untuk penulisan bilangan pecahan itu dirangkai ya, berbeda dengan partikel per. Misalkan 1/1, dia masuk ruangan itu 1/1. Dia menaiki tangga itu 1/1, beda. Karena untuk bilangan pecahan 3/4 ini dirangkai. Bukan partikel, tapi ini adalah bilangan pecahan ya. Lalu 3/2/3. Nah, tulisannya seperti itu, 1%. 1/mil. Nah, itu adalah contoh penulisan bilangan dengan huruf. Selanjutnya adalah penulisan bilangan tingkat. Nah, ini penulisan abad ke-20.
Jika Anda menggunakan huruf Romawi, maka itu ada ek gitu ya. Jika menggunakan abad ke strip atau tanda hubung 20, caranya seperti itu. Jika tanpa hubung, tanpa tanda hubung, maka ke-20, keduanya dirangkai. Abad ke-20. Perang Dunia II. Nah, itu menggunakan huruf Romawi lagi. Perang Dunia Kedua. Ke-nya dibubuhi tanda hubung, lalu angka 2. Perang Dunia Kedua, semuanya menggunakan huruf. Itu namanya adalah penulisan bilangan bertingkat. Bilangan tingkat. Lalu penulisan angka pada angka, misalkan angka uang atau tahun ya, penulisan angka yang mendapat akhiran an. Contohnya, ini maksudnya saya ulangi lagi, penulisan angka yang mendapat akhiran an ya. 5 lembar uang 1000-an. Nah, ini angka dan huruf itu tidak bisa menyatu. Seperti kedua atau abad ke-20 Perang Dunia Kedua itu dibubuhi tanda hubung. Seperti halnya 5 lembar uang 1000-an. Ini huruf dan angka an itu juga tidak bisa menyatu. Oleh sebab itu dibubuhi tanda hubung. Tahun juga demikian, 1950-an. Uang 5.000-an. Nah, itu akhiran an-nya dibubuhi oleh dengan tanda hubung. Berikutnya adalah penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus. Dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Nah, ini angka dan huruf ditulis di dalam satu teks. Ya, meskipun angkanya banyak juga ditulis dengan huruf sebagai penerang dari angka yang ditulis itu. Misalkan ini di dalam undang-undang itu ya, setiap orang menyebarkan dan seterusnya itu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, itu ada angka dan huruf yang ditulis sekaligus. Dan juga misalkan pada akta ataupun kwitansi, ini contohnya misalkan kwitansi, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi, bukan unit ya, tapi unit, 1 unit televisi. Nah, di sini ada penulisan angka dan juga huruf yang ditulis secara bersamaan. Berikutnya, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf. Seperti apa? Contohnya adalah saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah 50 sen. Cara bacanya seperti itu, ada sennya 50 sen. Angka dan diikuti huruf juga. Nah, ini bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalkan Kelapa 2, Raja 4, Salatiga, Simpang 5. Nah, ini menggunakan huruf semua, tidak perlu digabung-gabung ya, itu sudah merupakan nama geografi. Pembahasan berikutnya mengenai kata ganti dan kata sandang. Kata ganti itu contohnya adalah ku, kau, ya. Akhiranku, akhiranmu, dan akhirannya. Misalkan ku yang di awal yaitu ku jual. Kau di awal kau baca. Lalu ku yang di akhir bukuku. Mu di akhir yaitu bukumu. Nya di akhir yaitu bukunya. Ini contohnya. Ditulis serangkai ya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan sebagai
penulis di akhir seperti kumu dannya ditulis serangkai juga dengan kata yang mendahuluinya. Jadi ditulis serangkai untuk kata ganti. Kemudian untuk kata sandang seperti si dan sang. Nah, ini kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalkan surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Pisah ya. Sang suami, sang raja. Nah, berikutnya, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Ya, sang pencipta, Sang Hyang Widi, berkaitan dengan unsur nama Tuhan. Demikian terkait dengan pembahasan kali ini. Semoga penulisan kata yang mengacu pada Bu Ebi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih.